Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ilham Permana dari kelompok 6 akan mempresentasikan metodologi penelitian komunikasi. Saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik, konstekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya. Yang kedua itu ada memahami konsep dan logika hipotesis. Jadi hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hypo dan theis, artinya adalah pernyataan atau teori. Terus yang kedua itu pernyataan sementara yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang dialami. Jadi hipotesis itu pernyataan yang prasangka kita. Contohnya mahasiswa yang sering mengikuti organisasi akan mendapat IPK lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Selanjutnya, hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan. Misalnya itu ketika seorang ingin meneliti harga suatu produk, misalkan harga suatu baju, kalau misalkan dia pengen dapat hipotesis yang baik, jadi dia harus memahami harganya dulu. Jika hipotesis sudah diuji, terus dibuktikan kebenarannya, itu bisa disebut hipotesis itu sebagai suatu teori. Logika hipotesis merupakan dasar penalaran logika. Misalkan kayak ketika kita melihat awan hitam, kita sudah mempunyai prasangka bahwa itu akan turun hujan. Terus yang kedua itu merumuskan secara sistematik, artinya itu merumuskan secara bersusun, terus menggunakan penalaran induktif. Induktif itu artinya sesuai pengamatan atau sesuai observasi. Teori sifat empiris atau peristiwa yang dipresentasikan oleh konsep tidak dapat secara langsung diobservasi. Contohnya itu konsep persepsi, nilai, sikap, kekuasaan. Definisi operasional memberikan dua bentuk definisi operasional, yaitu definisi operasional yang dapat diukur. Definisi operasional yang dapat diukur menyatakan suatu konsep yang dapat diukur dalam penyelidikan. Yang kedua, definisi operasional eksperimental. Definisi operasional eksperimental peneliti menguraikan secara rinci variabel-variabel yang diteliti. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.